Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat SG, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Jadi untuk hari ini kita akan membahas soal SIMAK UI, subtesnya adalah Matematika IPA. Oke, di nomor 1 di sini soalnya banyaknya theta untuk theta yang berada di antara 0 sampai 360 derajat, berarti satu putaran teman-teman ya, yang memenuhi persamaan 2 log 3 sin theta sama dengan 2 dikali dengan 2 log min 3 cos theta ditambah dengan 1. Jadi kalau misalkan teman-teman ketemu persamaan trigonometri, maka langkah yang pertama adalah teman-teman jadikan trigonometrinya itu koefisiennya adalah 1. Jadi kalau kita perhatikan di sini, untuk yang ruas kanan, trigonometri yang sebelah kanan ini koefisiennya adalah 2. Nah, di sini berarti untuk memindahkan duanya, kita bisa pakai sifat dari sifat dari logaritma. Ketika logaritma mempunyai koefisien, misalkan adalah M dikali A log B, jadi M-nya di sini bisa kita pindah ke dalam logaritma sebagai pangkatnya dari numerus atau si B-nya. Jadi kalau ada M dikali A log B sama dengan A log B pangkat N. Berarti di sini duanya kita bisa pindah sebagai pangkatnya dari numerus, maka nilainya adalah 2 log min 3 cos theta terus dikuadratkan. Nah, setelah kita jadikan koefisiennya sama dengan 1, maka harus kita jadikan bentuknya itu adalah log sama dengan log. Jadi yang kiri lognya hanya 1, yang kanan juga sama, cuma ada lognya saja. Kalau kita perhatikan di sini di ruas kanan ada nilainya itu adalah 1. Jadi satunya di sini kita rubah menjadi log. Nah, cara ngerubahnya adalah teman-teman lihat dari basis dari logaritma di ruas yang sama. Di sini basis dari logaritma di ruas yang sama itu nilainya adalah 2. Maka otomatis satunya teman-teman rubah jadi 2 log. Nah, karena 1 itu bisa kita pakai sifat nilainya akan sama dengan A log A. Jadi kalau basis sama numerusnya sama, maka nilai logaritmanya adalah 1. Berarti 1 di situ kita rubah menjadi 2 log 2. Karena di sini ada 2 buah logaritma, di mana basisnya sama-sama 2, dan operasinya penjumlahan, maka bisa kita gabung jadi sebuah logaritma. Dengan kita pakai sifat logaritma yang ketiga, yaitu ketika ada A log B ditambah dengan A log C, ini nilainya akan sama dengan A log B kali C. Jadi bisa kita gabung dengan cara kita numerusnya dikalikan. Berarti nilainya akan sama dengan 2 log. Di sini berarti 2. Nah, ini langsung kita kuadratin teman-teman ya. Min 3 cos theta dikuadratkan itu nilainya adalah 9 cos kuadrat theta. Oke. Nah, berarti yang di ruas kiri sisanya itu adalah 2 log 3 sin theta. Nah, kalau bentuknya sudah log sama dengan log, di mana di sini basisnya sama-sama 2, otomatis kalau misalkan basisnya sama, maka bisa kita simpulkan numerusnya nilainya juga sama. Jadi hanya kita perlu tulis yaitu numerusnya saja. Kita dapatkan berarti nilainya 3 sin theta sama dengan 2 kali 9 adalah 18 cos kuadrat theta. Di sini kita coret aja ya. Kita kecilin bagi 3, berarti sisanya sin theta sama dengan 6 cos kuadrat theta. Maka jadilah dia persamaan trigonometri. Nah, ketika bentuknya persamaan trigonometri, maka teman-teman jadikan fungsinya itu sama. Jadi kalau sin ya sin aja, kalau cos ya cos aja. Di sini kan kalau kita perhatikan dia fungsinya ada 2 ya. Ada sin, ada cos. Maka salah satunya harus kita rubah. Di sini yang bisa kita rubah adalah si cos kuadrat theta. Kita bisa pakai identitas trigonometri, yaitu identitas yang paling sering dipakai. Identitas trigonometri yang nilainya 1, yaitu kalau ada sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta itu nilainya 1. Berarti cos kuadrat theta ini juga bisa kita tulis sebagai 1 dikurang dengan sin kuadrat theta. Dari sifat yang keempat ya, yang kakak tulis tadi, ini berarti nilainya sama dengan sin theta.
Jadi yang ruas kanan kita kali pelangi, maka kita dapatkan sin theta sama dengan 6 dikurang dengan 6 sin kuadrat theta. Nah, di sini kita jadikan satu ruas ya. Jadi satu ruasnya itu nilainya 0, berarti yang ruas kanan saya pindah ke ruas kiri. Maka nilainya menjadi 6 sin kuadrat theta ditambah dengan sin theta dikurang dengan 6 sama dengan 0. Di sini kakak misalkan aja sin theta sama dengan x. Maka nilainya menjadi 6x kuadrat ditambah dengan x dikurang dengan 6 sama dengan 0. Nah, di sini berarti jadinya persamaan kuadrat. Berarti kan kalau persamaan kuadrat kita faktorkan teman-teman ya. Tapi kalau misalkan teman-teman faktorkan, ini nggak bisa difaktorkan. Maksudnya tidak bisa difaktorkan dengan nilai yang biasa, dengan pemfaktoran yang biasa. Nah, di sini yang kita gunakan adalah pemfaktoran dengan rumus ABC. Ya, kalau misalkan teman masih ingat di kelas 9 SMP, rumus ABC itu bisa langsung untuk mencari akarnya masing-masing, yaitu X1, 2. Rumusnya itu adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi dengan 2A. Berarti di sini A itu adalah koefisien dari X kuadrat, berarti nilainya 6. B ini adalah koefisien dari X, nilainya adalah 1. Dan C di sini adalah konstanta, nilainya adalah min 6. Berarti nilainya min 1 plus minus akar 1 kuadrat dikurang 4 dikali 6 dikali min 6 dibagi dengan 2 dikali A-nya 6. Oke, berarti nilainya menjadi min 1 ditambah atau dikurang 4 kali 6 kali 6. 6 kali 6, 36. 36 kali 4 itu nilainya adalah 144. Ini min kali min jadi plus ya, ditambah 1 kuadrat berarti akar dari 145 dibagi dengan 12. Di sini 145-nya itu kalau misalkan dijadikan akar atau dikeluarkan itu nanti nggak bisa teman-teman ya. Karena 145 itu adalah 29 dikali dengan 5. Berarti kita cari saja pakai kalkulator ya. Akar dari 145. Akar dari 145 itu nilainya adalah 12,04. Berarti nilainya min 1 ditambah 12,4 ditambah atau dikurang ya, dibagi dengan 12. Berarti di sini saya tulis di yang kiri ya. Berarti X1 kita pakai yang plus, min 1 ditambah 12,04 dibagi 12. Dan X2 itu adalah min 1 dikurang 12,04 dibagi dengan 12. Kalau yang atas nanti nilainya berarti 11,04 dibagi 12. 11,04 dibagi 12 itu nanti nilainya adalah 0,9 sekian-sekian. Nah, kalau ini kan berarti min 1 dikurang 12,04 itu nilainya min 13,04 dibagi dengan 12. Nanti ini nilainya adalah min 1,1 sekian-sekian. Nah, di sini kita harus tahu nilai dari sin, terutama di sini kan fungsinya sin ya. Sin theta itu berkisar antara min 1 sampai 1. Jadi sin itu minimal nilainya min 1 dan maksimal nilainya 1. Otomatis nilai X2 di sini ini tidak memenuhi karena nilainya lebih kecil dari negatif 1. Maka otomatis di sini yang memenuhi adalah X1 yaitu nilainya 0,9 sekian-sekian. Nah, sin di sini kan tadi X itu adalah sin ya, berarti kita tulis sin theta sama dengan 0,9 sekian-sekian. Nah, sin di sini kan nilainya positif. Sin yang positif itu terletak di kuadran pertama dan di kuadran kedua. Berarti nanti akan ada dua buah sudut, kita nggak perlu tahu nilainya berapa ya. Otomatis karena sin theta nilainya positif dan sin yang nilainya positif terletak di dua kuadran 1 sama 2, maka otomatis masing-masing kuadran nanti akan ada satu sudut yang memenuhi. Karena ada dua kuadran berarti ada dua theta yang memenuhi. Berarti otomatis di sini banyak theta yang memenuhi dari persamaan nomor 1 itu adalah yang opsi C, yaitu sama dengan 2. Jadi sekian untuk penjelasannya, semoga apa yang kakak sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.